Halil Uraidi melahirkan Imam Muhammad bin Naqib, Imam Muhammad bin Naqib melahirkan Imam Isa An-Naqib, Imam Isa An-Naqib melahirkan Imam Ahmad Al-Muhajir, Imam Ahmad Al-Muhajir melahirkan Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah melahirkan Imam Alwi bin Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah melahirkan Muhammad bin Alwi, Muhammad bin Alwi melahirkan Imam Alwi bin Muhammad bin Alwi, Imam Alwi melahirkan ketika itu salam, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab oleh datuknya, Alaikassalam ya Syekh, Alaikassalam ya waladi, man huwa? Al-Imam Ali Khalid Qasam. Niki sing ngomong anak putune Kanjeng Nabi putus niku ben melek niku. Harap disikapi ini, katanya Habib ini nasabnya palsu. Banyak beberapa para kiai-kiai, khususnya para muhibbin itu bertanya kepada saya, Habib ini kalau bisa disikapi, Habib harus jawab. Saya tertawa, saya bilang kan sudah ada yang menjawab, ada fulan yang menjawab, ada habaib yang menjawab, ada kiai dari Madura, ada bahkan terakhir kemarin ketua PBNU Jazahullah Khair jawab, lalu yang paling akhir ini ada Gus Miftah, kiai dai gaul itu yang suka kayak congat hitam itu sampai mengatakan seperti itu. Saya bilang buat apa saya jawab lagi kalau saya harus menjawab begini. Kalau ada orang yang tidur saya banguni, orang tidur saya banguni, kenapa? Manfaat. Tapi kalau ada orang yang pura-pura tidur, ngapain dibanguni? Disiram sampai 10 ember pun tidak akan bangun, namanya pura-pura tidur. Dan siapa orang yang ahlul ilmi dan ahlul basirah yang tidak tahu habaib? Tak ada. Bahkan saya sampai ngomong kepada salah satu kiai kemarin waktu saya ada di Banten dan di Garut, ketika beliau mengatakan, Habib tolong beliau segera disikapi, saya bilang enggak, saya banyak kerjaan dan saya tidak butuh pengakuan. Kami sudah meyakini dengan lembaga dan seterusnya. Kalau seandainya saya harus menjawab, paling saya berlogika saja. Berlogika saja. Logikanya begini. Saya kenal orang-orang sepuh. Saya kenal orang-orang sepuh, kiai-kiai sepuh yang Masya Allah. Terakhir Mbah Umar ya, Mbah Umar dari Pacitan, Mbah Yai Umar dari Pacitan. Konon katanya beliau kira-kira 1 bulan sebelum wafat saya silaturahmi kepada beliau. Masya Allah mukanya terang luar biasa, kemudian terlihat wajah-wajah husnul khatimah di wajahnya. Saya waktu silaturahmi ke beliau sudah di kasur, saya duduk di bawah, beliau sudah ada di kasur gitu. Beliau maksa saya untuk naik, duduk di kursi. Saya bilang enggak, saya lebih nyaman di sini Mbah, biarkan saya duduk di sini. Kata, enggak Habib, enggak. Nah karena memaksa terus saya jadi nggak enak, takut mengganggu beliau gitu. Akhirnya saya duduk di kasur, duduk di kursi. Bahkan duduk di sebelahnya beliau di arah kaki sambil saya pijitin kakinya Mbah Yai Umar. Seperti Mbah Yai Umar atau yang lebih muda Mbah Maimun Zubair, orang yang kita kenal betul-betul orang soleh, orang mukhlis, orang amil bi ilmi, orang punya sanad yang luar biasa, punya hubungan dengan ulama-ulama sepuh, punya kaitan dan sebagainya. Saya katakan, pernah nggak jenengan mendengarkan ulama-ulama sepuh walaupun satu patah meragukan nasab habaib? Pernah nggak? Coba saya kepengen tahu gitu loh. Barangkali ada informasi siapa, misalnya Mbah Ehsan Jampes atau Mbah Yai Jazuli atau Mbah Abdul Karim Lirboyo atau Mbah Mukai, siapa aja yang sepuh ya. Pernah enggak ada yang mengatakan nih habaib ini nasabnya diragukan? Pernah enggak?
Ya beliau mengatakan, karena waktu yang saya ajak bicara orang sepuh juga, sekitar 70 sekian umurnya. Dia bilang, saya nggak pernah, Habib. Ya sudah, saya bilang, kalau nggak pernah. Yang kedua, apakah mereka itu orang yang ta'zim kepada habaib atau tidak? Ya luar biasa, Habib. Bahkan kalau saya selaman sama Mbah Maimun itu pengennya nggak selaman tiap ketemu dengan Mbah Maimun. Kenapa? Karena setiap selaman itu selalu maksa untuk mencium tangan. Saya ini siapa? Muda, dan beliau luar biasa. Saya selaman sama Mbah Yai Umar juga seperti itu. Ditarik tangan saya, dipaksa. Dia bilang jangan, Yai. Sampai beliau mengatakan begini, saya tidak mau cium tangannya jenengan, Bib. Saya mau cium tangannya Rasulullah. Nggak paham maksudnya apa gitu loh. Beliau mengatakan seperti itu. Nah, kalau sudah orang-orang sepuh seperti itu, ulama-ulama sepuh seperti itu, ngapain kita bingung? Orang berpendapat silahkan saja berpendapat, tetapi tidak harus menjadi perpecahan di antara kaum muslimin, apalagi sampai menjadi perpecahan di antara ahlul ilmi. Ini yang dirugikan bukan habaib, tapi Nabi Muhammad SAW. Yang akan bersedih Nabi Muhammad SAW. Coba masing-masing insaf gitu ya, masing-masing insaf, mikir apa yang diucapkan, apa tujuannya, apa manfaatnya dan sebagainya. Adalah benar, saya akui tidak semua habaib itu benar. Habaib itu kan manusia, tidak ada jaminan ismah. Tetapi jangan, bukan hanya habaib sebetulnya nggak benar, kiai pun juga ada yang nggak benar. Ada yang sekarang sedang ditahanan karena dihukum 8 tahun sebab berbuat asusila kepada 11 santrinya. Itu bukan habaib. Tetapi apakah kemudian kita bilang kiai jelek semua atau habaib? Tidak juga. Artinya Rasul SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Lalu saya katakan, kalau seandainya para masyayikh, para sepuh, para ulama, saya tidak bicara di luar ahli sunnah wal jamaah atau nahdlatul ulama ya, kita di ahli sunnah nahdlatul ulama, kalau seandainya beliau itu meyakini bukan tanpa sebab, beliau ta'zim bukan tanpa sebab, beliau taukir bukan tanpa sebab. Sebabnya apa? Yang jelas ilmunya luar biasa, amalnya luar biasa. Tetapi ada satu hal nih, ada satu hal yang mungkin sekarang ini kita jarang mendapatkan. Mereka adalah ahlul basirah. Mereka memandang sesuatu dengan firasah. Dan Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Tapi kan tidak ilmiah. Iya betul, tidak ilmiah menurut Anda. Tetapi apakah keilmiahan ini harus seperti itu? Lalu saya membuang para masyayikh kita yang dulu dengan hanya sekedar alasan ilmiah atau inilah. Buat pribadi saya tidak akan peduli dengan apa yang namanya ilmiah selama saya masih punya pegangan para masyayikh, para ahlul ilim, ahlul wara, ahlul taqwa, ahlul wilayah, ahlul khasyah, ahlul sujud. Itu cukup buat saya melebihi dari apa yang namanya ilmiah dan seterusnya. Mereka adalah ahlul besar, ahlul basirah. Sampai seperti Mbah Yai Umar Pacitan itu sampai mengatakan, saya kan tarik tangan saya muda, harus dicium pada saat itu, harus dicium oleh orang yang sudah lebih dulu sujud pada Allah, lebih dulu kenal Allah, lebih dulu mengetahui ilmunya Allah, lebih dulu kenal dengan Nabi Muhammad, bahkan sepuh ilmunya, perjuangannya sudah jelas nyata. Apakah kemudian saya pantas tangan saya dicium oleh beliau, saya tarik, tapi beliau tetap memegang sampai tinggal 2 jari kalau nggak salah, dipegang. Beliau lagi dalam keadaan sepuh tua, saya takut mengganggu gitu loh. Akhirnya saya bilang jangan Yai, ngapunten, jangan Kiai, jangan. Malah beliau mengatakan, saya tidak mau mencium tangan ente ya Habib, saya telah mencium tangan Rasul. Saya Rasulullah? Bukan. Tapi kenapa kok Mbah Yai Umar mengatakan seperti itu? Saya nggak paham. Tapi yang jelas itu bukan omong kosong yang keluar dari mulutnya, tetapi itu adalah pembicaraan yang dia lihat lewat basirah dan kesucian hatinya. Sebagaimana juga Mbah Yai Maimun Zubair. Pada saat saya silaturahmi, beliau memaksa saya sampai tidak enak gitu loh.
hati saya nggak enak. Sudah sesepuh itu, sealim itu, sesoleh itu, lah saya siapa? Saya dibanding dengan Mbah Umar, Mbah Maimun, itu mungkin tidak ada secuil ilmu bahkan ibadahnya gitu loh. Tapi mereka mengatakan dengan nada yang sama, saya ingin menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Artinya kesimpulannya bahwa kenapa ulama-ulama dulu tidak ada yang meragukan, padahal mereka ahli basiro, ilmunya luar biasa, pengetahuan terhadap sejarahnya luar biasa. Kenapa? Yang saya pikir satu, mereka ahlul basirah, ahlul firasah, ahlul nur, dan itu pegangan kita semuanya dalam masalah-masalah yang membingungkan seperti sekarang ini. Kan banyak orang bingung sekarang ini, gimana sih sebetulnya. Terus ada yang agak lucu ini, ya lucu ya. Kalau Habib Lutfi bin Yahya itu, walaupun benar penelitiannya Kiai Imad, artinya benar itu kita pakai teorinya Habib atau Sayyid Imaduddin ini, Kiai Haji Imad ini, bahwasanya terputus Ubaidillah itu bukan duriyah, nasabnya batin, tapi tidak menggeser posisi Habib Lutfi sebagai duriyah. Kenapa? Karena duriyah itu kalau dalam Al-Quran, duriyah itu adalah ahlul bait. Artinya yang masuk kepada duriyah Nabi itu bukan hanya masalah nasab, tapi juga man tabi'ah sabilahu, yang mengikuti jalan Nabi, minal mu'minin, orang yang beriman ikut Nabi ya duriyah Nabi. Termasuk seperti alun Nabi, ada makna dekat yang dari itu darah, ada makna jauh, yaitu ya yang penting umatnya yang beriman. Jadi seolah-olah ya kita benarkan penelitiannya Kiai Haji Imaduddin ini, Habib Kiai Imaduddin ini, tapi kita juga mengatakan Habib Lutfi ini ya tetap Habib, tetap duriyah. Habib Lutfi itu bin Yahya marganya. Kalau kamu bicara Habib Lutfi sebagai Habib Lutfinya, Zatiyah, lalu kamu isbat beliau masih Habib, masih duriyah, tetapi kamu mengatakan bahwasanya Ubaidillah terputus, itu berarti duriyah di situ sudah bukan berkaitan dengan status sebagai Habibnya. Itu jangan ada dusta di antara kita lah. Tidak perlu kita itu berpolemik dengan bahasa. Kita faham kenapa disebut Habib, bukan masalah duriyah beriman. Semua orang beriman disebut duriyah Nabi, tapi tidak disebut Habib, kan begitu. Kemudian misalnya kamu melihat Habib Yahya, Lutfi bin Yahya perilakunya keren, ilmunya topo, ini Habib. Ada Habib Mahdi bin Yahya yang yang disebut Habib Bocil itu, yang sering berkonflik dengan Sayyid Zulfikar itu sama dengan Habib Lutfi marganya, sama-sama bin Yahya. Jujur itu memang agak berat dan tidak gratis. Kita menentukan pilihan itu tidak ada yang gratis. Mungkin kita bisa berkelit di depan orang, tapi nanti sebetulnya kita tidak akan bisa berkelit. Jadi saya cuma ingin kita jujur, saya cuma ingin kita itu sadar konsekuensi dari apa yang kita ikuti. Kalau kamu mengikuti pendapat yang mengatakan Ubaidillah bukan putra Ahmad Al-Muhajir, bahkan ikrar pasti Ubaidillah bukan keturunan Rasulullah, Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, jadi sudah ditutup semua kemungkinan. Padahal kalau kita berpikir jangan-jangan bukan dari jalur Ahmad tapi jalur yang lain, itu kan lain cerita. Tapi kan enggak, nasabnya batin, mengkotik, mauduk, ghairu sahih, bukan keturunan Rasulullah. Kalau mau diakui tes DNA, kalau tidak tes DNA bukan keturunan Rasulullah, itu kan tegas. Konsekuensinya harus kamu terima. Jangan mau makan tidak mau bayar. Apa konsekuensinya? Kamu menggagalkan nasabnya Habib Lutfi bin Yahya, kamu menggagalkan nasabnya Habib Umar Al-Hafiz, kamu menggagalkan nasabnya Habib Jindan, kamu menggagalkan nasabnya Habib Soleh Bafaki, Habib Soleh Tanggul, kamu menggagalkan nasabnya Habib Bafaki Al-Musmid. Belum ada orang Indonesia itu yang mencapai level beliau dalam masalah hadis di zamannya setidaknya ya. Itu harga yang harus dibayar dari pilihan kamu. Saya ingin kamu itu paham, ini polemik antara apa dan konsekuensinya. Jangan sampai kamu tidak tahu kalau barang itu mahal, kamu makan suka-suka, suruh bayar nggak sanggup. Harus tahu harganya. Kita harus paham harga apa yang harus kita bayar ketika kita ikut atau menikmati sesuatu. Apalagi kalau kamu menganggap mereka itu adalah orang yang berbohong karena nasab terputus mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya sekali lagi, yang berbohong itu Habib Lutfi bin Yahya. Jangan ada dusta di antara kita.
Itu hitam putih. Kalau kamu berkelit, enggak, saya cuma yang perilakunya aneh-aneh. Lutfi bin Yahya misalnya, bukan apa, Habib siapa, Mahdi bin Yahya misalnya, Habib Bahar bin Smith. Ingat, yang bermarga bin Smith bukan hanya Habib Bahar, ada ulama Mufti bin Sumaid, ada bin Yahya, bukan hanya Habib Mahdi, ada Habib Lutfi bin Yahya. Hati-hati ya. Saya cuma mengingatkan hati-hati itu biar kita itu faham ini yang harus kita bayar itu apa. Kalau sudah paham begitu ya silahkan. Kalau kita sudah tahu harga yang harus kita bayar, ya silahkan makan sepuas-puasnya. Apalagi merasa saya sanggup bayar, ya silahkan. Khawatirnya ada yang tidak sadar, ikut-ikutan makan, ikut-ikutan ngeroyok sana sini, dia tidak paham konsekuensinya apa. Saya meyakini Wali Songo itu Habib ya, yang keturunannya juga ya Habib Syarif ya. Saya juga meyakini Pak Alwi itu Habib ya. Syarif, mereka itu saya meyakini adalah dzurriyyah Rasulullah. Ya begitu ya, begitu. Jadi kalau kamu penasaran ingin tahu saya seperti apa ya begitu.